Bayangkan Anda sedang duduk di kursi yang sangat nyaman, memejamkan mata Anda, dan membiarkan seseorang membimbing pikiran bawah sadar Anda. Anda rentan, dan terapis Anda adalah sang ahli yang memegang kendali penuh. Tapi, pernah nggak Anda berpikir, gimana kalau proses menyembuhkan Anda itu diam-diam sedang merombak total struktur identitas terapis itu sendiri? Itu hal yang jarang banget kita sadari ya. Kita cuma melihat hasil akhirnya aja. Kayak ada orang dengan suara tenang yang seolah tahu cara menavigasi setiap sudut gelap pikiran kita. Iya, benar banget. Kita lupa kalau sebelum mereka sampai di titik itu, mereka harus melewati proses peleburan psikologis yang luar biasa intens. Nah, itulah yang mau kita bedah habis-habisan dalam sesi bedah mendalam kita kali ini. Kita punya laporan hasil penelitian yang sangat memikat dari Yusdi Lastutianto. Judulnya panjang ya, tapi sangat komprehensif. Betul. Judul aslinya itu Internalisasi Peran dalam Pembentukan Identitas Profesional Hipnoterapis, Studi Interpretatif Fenomenologis. Misi kita hari ini, kita mau menelusuri gimana seseorang bisa berubah dari manusia biasa, dengan segala beban emosionalnya, menjadi praktisi pikiran bawah sadar yang andal. Menariknya, ini bukan cuma soal belajar teori dari buku. Ah ya, kalau menurut saya pribadi, menjadi hipnoterapis itu mirip kayak memakai jubah pahlawan super. Proses itu perlahan mengubah siapa yang memakai jubah tersebut. Analogi yang pas. Dan yang bikin penelitian Yusdi ini sangat solid adalah sumber datanya. Ini bukan kuesioner pilihan ganda biasa. Iya, ada 31 praktisi yang diwawancarai secara mendalam kan? Betul, 18 perempuan dan 13 laki-laki. Dan mereka bukan pemula. Mayoritas sudah di level instruktur, sekitar 14 orang, dan 9 orang di level hipnoterapis. Semua dari alumni LKP Indonesian Hypnosis Center ya? Iya, jadi data yang kita bahas ini benar-benar kristalisasi dari orang-orang yang udah makan asam garam, menghadapi ratusan atau mungkin ribuan klien. Oke, mari kita mulai dari garis start. Sebelum mereka memakai jubah itu, pasti ada pemicunya. Apa sih yang bikin seseorang berpikir, saya mau mengaduk-aduk alam bawah sadar orang lain hari ini? Kalau kita lihat dari laporannya, motif finansial hampir nggak pernah jadi penggerak utama. Oh wow, masa sih? Beneran, panggilan awal mereka umumnya berakar dari 3 hal. Pertama, altruisme murni, keinginan buat bantu orang lain. Kedua, rasa penasaran yang besar soal pikiran bawah sadar. Dan yang ketiga, ini yang paling sering muncul. Pengalaman masa lalu mereka sendiri. Tepat sekali. Banyak dari praktisi ini dulunya adalah orang-orang yang terluka. Mereka punya trauma, mencari jalan keluar, ketemu hipnoterapi, dan sembuh. Kesembuhan itu melahirkan dorongan yang sangat kuat untuk membagikan obat yang sama. Tunggu sebentar. Saya harus menghentikan Anda di sini. Karena ada alarm bahaya yang berbunyi di kepala saya. Kenapa begitu? Ya, kalau motivasi awalnya dari trauma masa lalu mereka sendiri, bukankah itu beresiko? Bayangkan terapis yang pernah mengalami pelecehan, lalu kliennya punya masalah yang mirip. Gimana mereka mencegah agar traumanya nggak ikut campur? Nah, itu titik kritis yang sangat valid. Empati tanpa batas bisa jadi bumerang yang mematikan, baik buat klien maupun terapisnya. Jadi gimana cara mereka mengatasinya? Disinilah metode yang dipakai peneliti, yaitu Interpretative Phenomenological Analysis, sangat berguna. Ini menggali pengalaman yang sangat personal. Jawabannya ada pada penciptaan kompartemen mental. Kompartemen mental, kayak laci-laci di otak gitu? Iya, kurang lebih begitu. Dan itu nggak muncul gitu aja, harus dibangun paksa lewat pelatihan terstruktur dan praktek nyata. Berarti niat baik dan trauma masa lalu itu cuma sekedar tiket masuk aja ya? Persis. Tiket masuk nggak bikin Anda bisa langsung mengemudikan keretanya. Kelas pelatihan ngasih mereka kerangka kognitif. Tapi identitas profesional baru benar-benar menguat pas mereka masuk ke praktek nyata. Ini ngingetin saya pas pertama kali belajar mobil manual. Waktu di kelas teori, semua masuk akal kan? Injak kopling, masukin gigi. Tapi pas di jalan menanjak, macet. Terus diklakson dari belakang. Semua teorinya hilang. Benar. Kaki gemetar, mesin mati. Kita baru berubah jadi pengemudi suguhan setelah ngelewatin kepanikan itu berkali-kali. Sampai pindah gigi nggak perlu mikir lagi. Perbandingan yang sangat akurat. Di laporan ini dijelaskan ada siklus umpan balik, feedback loop, yang esensial. Pas pertama kali ketemu klien sungguhan yang nangis histeris atau nolak sugesti, mereka ada di tanjakan macet itu.
Pasti ada keraguan di awal ya. Terus apa yang terjadi pas tekniknya ternyata berhasil? Pas klien mulai rileks. Disitulah keajaiban psikologisnya terjadi. Momen melihat perubahan positif pada klien memberikan validasi hasil terapi yang sangat masif. Oh, itu yang merekatkan identitas mereka. Betul sekali. Otak mencatat, apa yang saya lakukan nyata, dan saya bisa. Lewat pengulangan, keraguan itu hilang. Mereka nggak lagi bilang, saya mencoba praktek hipnosis. Tapi berubah fundamental menjadi, saya adalah seorang hipnoterapis. Menarik. Berubah dari melakukan profesi menjadi profesinya itu sendiri. Tapi pergeseran identitas ini pasti ada efek sampingnya kan? Nggak mungkin kita menyelami ruang gelap orang lain tiap hari tanpa ikut berubah. Laporan ini juga menyinggung transformasi self-concept atau konsep diri. Iya, perubahan di dalam diri terapis. Gimana kita mendefinisikan siapa kita? Gimana tepatnya proses menyembuhkan orang ini ikut mendewasakan terapisnya? Coba bayangkan, pas terapis membimbing klien ngelewatin kecemasan atau kemarahan, secara nggak langsung mereka terus-menerus bercermin. Mereka dituntut mempraktekkan kesadaran penuh. Iya, kita nggak bisa menenangkan orang panik kalau kita sendiri panik kan? Tepat. Jadi, profesi ini memaksa mereka secara rutin membersihkan sampah emosional mereka sendiri. Wawancara di laporan ini nunjukin partisipan jadi jauh lebih sabar, reflektif, dan matang secara emosional. Agak ironis ya, profesi yang dari luar cuma kelihatan ngasih instruksi, ternyata di baliknya alat pendewasaan diri yang brutal. Kayak, kalau saya kerja biasa, dilema etis saya paling cuma nanya, apa saya bakal makan puding rekan kerja di kulkas pantry? Iya, dilema yang jauh lebih ringan. Benar, tapi hipnoterapis ini, mereka pegang kendali di ruang di mana rahasia tergelap orang disimpan. Beban itu mengarahkan kita ke salah satu temuan paling krusial dari Yusdi. Munculnya pemaknaan profesi sebagai sebuah amanah. Amanah. Wah, di Indonesia kata ini punya bobot spiritual yang berat sekali. Sangat berat. Ini bukan lagi sekedar job description. Pas praktisi sampai di kedewasaan ini, motivasi mereka bergeser total. Maksudnya bergeser gimana? Apa mereka jadi nggak peduli sama bayaran? Kerja gratis gitu? Oh, bukan berarti mereka nolak bayaran. Ini tetap profesi. Tapi kompas internal mereka berubah arah. Validasi status atau uang pelan-pelan memudar, digantikan oleh motivasi intrinsik dan transendental. Jadi mereka ngelihat sesi terapi sebagai tanggung jawab langsung ke Tuhan, ya? Betul. Dan ke nilai moral tertinggi yang mereka yakini. Saat kerjaan diinternalisasi sebagai amanah, identitas itu udah melebur sampai ke tingkat seluler. Mereka nggak bisa misahin siapa saya di tempat kerja dan siapa saya di rumah. Wah, kalau udah sampai tahap memandang ini sebagai amanah moral, saya bisa bayangin berbahayanya kalau disalahgunakan. Klien lagi dihipnosa, mereka sangat rentan. Kalau nggak ada aturan, bisa kacau. Tentu, dan orang yang sadar betapa bahaya senjatanya adalah orang pertama yang minta pelatuknya dikunci. Berarti laporannya ngebahas pagar pembatas ini juga? Iya, partisipan secara vokal menyuarakan perlunya nilai inti profesionalisme, etika profesi yang ketat, kerahasiaan mutlak, dan keharusan belajar berkelanjutan. Berhenti belajar berarti membahayakan klien kan? Tapi ini menarik loh. Biasanya profesi baru itu pelakunya anti regulasi, pengen bebas eksperimen. Tapi ini malah seniornya yang nuntut standarisasi. Karena mereka ngerti risikonya. Saya lihat di rekomendasinya, peneliti ngasih usulan spesifik tentang supervisi reflektif. Ini apa sih sebenarnya? Kenapa sepenting itu? Supervisi reflektif itu ibarat katup lepas tekanan di panci presto. Oh, biar nggak meledak. Persis. Balik lagi ke risiko menyerap trauma klien tadi. Supervisi ini ngasih ruang aman buat terapis, di mana terapis senior duduk sama terapis lain bukan buat ngevaluasi teknik, tapi buat nanya perasaan. Kayak, gimana perasaanmu pas nanganin kasus ini gitu ya? Iya, apa ada luka lamamu yang kepancing? Kalau nggak ada sistem begini, terapis berisiko kena compassion fatigue atau kelelahan welas asih. Identitas profesional mereka bisa hancur. Oh, masuk akal banget. Jadi ini bukan sekedar audit performa kerja, tapi audit kesehatan mental si terapis itu sendiri. Betul. Dan rekomendasi lainnya juga soal modul pembentukan identitas di kurikulum. Institusi nggak boleh cuma mencetak tukang hipnotis. Tapi mencetak hipnoterapis seutuhnya. Ada beda besar di situ ya?
Fundamental banget bedanya. Tukang hipnotis itu cuma nguasain teknik. Hipnoterapis udah mengintegrasikan teknik itu ke dalam sistem nilai dan kompas moralnya. Dari semangat bantu orang menuju fase kedewasaan kolektif yang terstruktur. Iya, profesi ini sedang membangun institusi yang melindungi martabat praktisi sekaligus keselamatan klien. Ini perjalanan yang luar biasa ya. Maksud saya, kalau kita petakan ulang apa yang udah kita diskusikan dari laporan ini, proses pembentukan identitas ini ternyata punya pola yang terukur. Nggak sekedar hal mistis atau gaib. Benar. Dari niat menolong yang kadang didorong trauma pribadi, terus difilter lewat pelatihan, terus diuji di dunia nyata, melihat klien sembuh. Dan pada puncaknya, peran itu mengubah karakter mereka secara internal, jadi sebuah tanggung jawab spiritual. Dan yang paling mempesona buat saya, penelitian USD ini berhasil motret fenomena yang nggak kelihatan ini. Bahwa di ruang terapi itu, ada dua transformasi yang terjadi barengan. Klien yang nyusun ulang mentalnya, dan terapis yang memperkuat fondasi dirinya. Pada akhirnya, instrumen utama dalam terapi bukanlah skrip sugesti, melainkan kualitas psikologis sang terapis. Sangat dalam. Nah, pas kita merangkum bedah mendalam ini, mari kita bawa fokusnya kembali kepada Anda yang sedang mendengarkan. Iya, karena ini relevan buat semua profesi. Betul. Anda mungkin bukan terapis, mungkin Anda pembuat kode perangkat lunak, arsitek, guru, atau staf pemasaran. Tapi mekanisme internalisasi perang ini berlaku buat kita semua. Otak kita nggak didesain buat kebal terhadap apa yang kita lakukan berulang-ulang tiap hari. 8 jam sehari, 5 hari seminggu, hal ini menyisakan satu pemikiran yang mungkin bakal sedikit mengganggu Anda malam ini. Dalam rutinitas yang Anda jalani, seberapa jauh topeng profesional yang Anda pakai setiap pagi, diam-diam udah mengubah inti kemanusiaan Anda? Apa Anda masih mengendalikan profesi Anda? Atau jangan-jangan profesi Anda lah yang kini sedang mendikte dan membentuk siapa Anda yang sebenarnya di dalam? Sebuah pertanyaan yang layak untuk dieksplorasi oleh pikiran bawah sadar Anda sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan sesi bedah mendalam kami hari ini.